Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzabila Ananta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan dalam pertemuan ketiga yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrandi Arif Hayandi SHMH. Bentuk-bentuk pernyataan dibagi menjadi 5, yaitu 1 yang melakukan, 2 yang menyuruh melakukan, 3 yang turut serta melakukan, 4 yang membujuk atau menggerakkan, dan 5 yang membantu melakukan. Jika dalam percobaan, maka setiap tindak pidananya selalu ada kata percobaan. Contohnya seperti percobaan tindak pembunuhan, percobaan tindak pencurian. Tetapi jika dalam pernyataan, maka dihilangkan kata percobaan. Contohnya seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 3 buku, yaitu buku 1 menjelaskan tentang ketentuan umum, buku 2 menjelaskan tentang kejahatan, dan buku ketiga menjelaskan tentang pelanggaran. Penggolongan pernyataan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Sanksi percobaannya itu sanksi pidananya dapat didiskon atau dapat dikurangi 1/3 atau 30%. Dan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Golongan kedua, golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tindak pidana golongan pembantu ini sama dengan sanksi pidananya, yaitu dapat didiskon atau dikurangi 1/3 atau 30%. Bentuk ke-1, plagiar atau dader. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. 1 pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumus delik yang tercantum dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2 pandangan yang sempit. Pada pandangan yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumus delik. Jadi pelaku sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya memenuhi rumus delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa jadi pelakunya, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, doppelganger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantaraan, tetapi perantaraan itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doppelganger mempunyai ciri: 1, ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung, manusia atau ministra atau aktor materialis, dan pelaku tidak langsung atau manus domina atau aktor intelektualis. Dalam doppelganger terdapat unsur-unsur dibagi menjadi 3, yaitu 1, alat yang dipakai adalah manusia, 2, alat yang dipakai harus berbuat aktif, dan yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diminta pertanggungjawabannya. Menyebabkan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya tercantum dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa pada pasal 48. Yang ketiga, adanya perintah jabatan yang tidak sah pada pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.